Urusan hutang dengan bank, dengan leasing, dengan saudara, dengan supplier, dan dengan siapa saja, di situ sudah diajarkan secara gamblang detail. Begitu mendorong kita untuk tahu bagaimana menyelesaikan hutang dan takut akan efek daripada hutang yang berbuntut namanya riba itu. Begitu mendorong kita untuk tahu bagaimana menyelesaikan hutang dan takut akan efek daripada hutang yang berbuntut namanya riba itu. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, apapun alasannya, guru kita sudah berpesan untuk tidak tentang kisah pilu sebuah perjalanan dari Kalimantan ke Bogor. Tapi tentang PBTR dan yang membuat kami harus tersenyum, membuat kami menjadi tersenyum walaupun 12,825 miliar belum terbayar. Gitu ya. Mungkin anak sulung saya mau cerita, sayang? Enggak. Mama mau cerita? Mama aja ya? Mama aja cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kami ikut PBTR, jadi kami tahu gimana caranya menyelesaikan utang-utang itu. Jadi disinilah kita diajari teknik-tekniknya sampai detail gitu. Jadi setelah itu kami merasa lega dan puas karena kami setelah pulang dari TBR kami bisa langsung action melaksanakan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu TBPR itu sendiri, PBTR. Ya seperti itulah kira-kira. Selanjutnya sama bapaknya aja. Oh sebelum itu kami pusing sekali, istilahnya kami merasa sering. Oh ya, nah ya ceritanya sering karena kami gimana caranya menyelesaikan utang itu karena kami kan merasa berat sekali ya. Keadaan kondisi penjualan yang sekarang ini kan merosot. Hampir mungkin 50% lebih. Dari situ kami sudah usul sama bapaknya gimana kalau kita ngajukan limit gitu kan. Istilahnya apa? Kredit macet. Bukan kredit macet, minta ya seperti itu kan. Restrukturisasi. Ya, tapi bapaknya kan seperti waktu itu gimana caranya kan mesti bingung soalnya belum punya ilmunya. Jadi akhirnya setelah kita kesini dengan pertama dari TBE dulu kita dikuatkan gimana kita bisa menghadapi semua yang nantinya terjadi seperti fitnah dan lain-lain itu kan mesti ada kan. Nah, dari situ setelah dilanjut dari TBPR, PBTR, kemudian kami bisa tahu caranya yang sedetail-detailnya. Dan alhamdulillah action pertama kami langsung melaksanakan, langsung dapat tanggapan ya dari. Iya, dapat tanggapan. Dan seperti itulah. Ya kita langsung actionnya pertama kita kita ketemu dulu. Yang kedua selama 2 kali ya kita ketemu itu memang sana nggak mau nemuin karena alasannya COVID. Setelah yang ketiga kita langsung actionnya pakai surat. Tentunya tidak persis, mungkin kita kan dibelajari untuk Islam membuat narasi sendiri lah. Nah seperti itu kita sampai detail suratnya itu. Alhamdulillah orang banknya jarak 8 hari datang ke rumah. Seperti itulah. Ya kami udah semua fasilitas sesuai dengan pembelajaran PBTR itu kita kan berhenti. Karena itu merupakan tekniknya. Saudaraku semua, semangat menjadi sangat penting. Belajar juga menjadi sangat penting karena ternyata seperti yang tadi walaupun terlambat saya melihat ada pesan bahwa kita harus investasi leher ke atas. Saya tidak kuliah, kala saya melihat beliau yang cerdas, beliau yang soleh, rendah hati, dan mau memberikan kita ilmu, saya menjadi sangat tertarik.
Dan memang beliau cukup menarik dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami. Yang jelas karena PBTR adalah salah satu kelas yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa riba berkenaan dengan bagaimana tata cara kita berhadapan dengan bank, bagaimana kita berhadapan dengan leasing dan lembaga-lembaga lain lah yang biasa memberikan kita pinjaman yang ujungnya ada lebihannya atau ada bunganya. Betul-betul PBTR memberikan kita bekal yang cukup bagus sehingga kita nggak perlu butuh waktu lama bahwa kita setelah mengikuti pendidikan 3 hari di Bogor di ruangan ini juga bulan kemarin kita sampainya di Pangkalan Bun di mana kami tinggal, kami berbisnis di sana. Akhirnya kami langsung melakukan tindakan. Tindakan pertama yang kami lakukan adalah kami mendatangi bank. Kami mendatangi bank berusaha untuk ketemu pimpinan bank di sana karena kebetulan kami di sebuah kabupaten, maka yang bisa kami temui adalah pimpinan cabang ya. Alhamdulillahnya saya tidak terima. Kehadiran kami di kantor itu tidak diterima dengan alasan tadi disampaikan oleh istri saya yaitu alasan COVID-19. Kami mencoba untuk datang kembali yang kedua setelah 3-4 hari. Ternyata juga beliau dengan alasan yang sama oleh sekretaris beliau disampaikan bahwa Bapak tidak berkenan untuk ditemui untuk saat ini dengan alasan COVID-19. Maka sesuai dengan pelajaran yang kami terima di PBTR Bogor bulan kemarin, kami langsung mencoba untuk datang ketiga kali sesuai dengan petunjuk pelajaran itu, saya membuat sebuah surat cinta kepada si abang. Itu bahasa yang sering dipanggil di PBTR, yaitu dengan si abang. Saya mencoba membuat surat sedetail mungkin agar saya hanya membuat surat 1 kali saja. Sebagian besar dapat kami ingat, sehingga ketika tatkala kami harus membuat surat itu untuk kita sampaikan kepada bank, surat itu begitu komplit. Dan setelah kami coba berulang-ulang, kami baca berulang-ulang, rasanya celah untuk argumen teman-teman di bank kepada kami itu rasanya sudah kecil. Rasanya celah itu menjadi kecil. Ya untuk itulah teman-teman yang mungkin belum ikut kelas PBTR sekiranya perlu. Tapi teman-teman yang masih punya keraguan bahwa di kelas ini akan bisa menyelesaikan persoalan teman-teman, terutama yang berkenaan dengan hutang, ikut TBE. Agar hatinya sadar bahwa kita hidup di dunia ini ternyata bukan cuma kemewahan atau uang saja gitu loh. Tapi diri kita ini hidup ada di dunia ini, ada yang menciptakan kita, ada Allah di sana yang ternyata kita butuh serius membawa diri kita kepada Allah dan menghadirkan Allah di setiap hal yang ada di dalam diri kita. TBE tempatnya. Ketika itu kita ikuti kelas berikutnya, habis TBE, PBTR, dan disitulah akhirnya final sudah kita. Urusan hutang dengan bank, dengan leasing, dengan saudara, dengan supplier, dan dengan siapa saja, di situ sudah diajarkan secara gamblang detail. Kalau kita memperhatikan tanpa ngantuk selama 3 hari berturut-turut itu, insya Allah sepulang dari sini, dari ruangan ini, Anda bisa menjadi orang-orang sangat sakti. Kenapa? Anda menjadi tidak takut, tidak begitu sungkan. Karena apa yang didalilkan oleh Allah di dalam Al-Quran dijelaskan secara gamblang oleh guru-guru kita, begitu mendorong kita untuk tahu bagaimana menyelesaikan hutang dan takut akan efek daripada hutang yang berbuntut namanya riba itu. Sehingga kepemilikan kita, harta benda kita, tidak lagi kita pikirkan. Yang terfikirkan saat kita selesai mengikuti pelajaran itu, bagaimana caranya kita sesegera mungkin menyelesaikan hutang itu. Apapun caranya. Boleh jadi kita buka brankas yang lama enggak kita buka ya. Mungkin ada emas beberapa kilo, beberapa on misalnya ya. Atau mungkin kita punya rumah tinggal atau kita investasi di mana gitu kan.
Atau kita ada beberapa unit kendaraan yang tidak seluruhnya bisa sering kita pakai gitu. Semua akhirnya menjadi hal yang kita rasakan tidak kita butuhkan dan itu bisa menjadi alat bantu kita untuk melakukan pelunasan dan percepatan pelunasan kepada yaitu tadi leasing, bank, rentenir, saudara, supplier, dan lain sebagainya. Sahabat dan saudaraku semua di sini, kebetulan saya punya 12,825 miliar. Nah, jujur saya katakan 2 miliar itu ternyata adalah keponakannya istri saya. Saya hutang, rupanya saya tuh punya hutang dagang kepada keponakan istri saya sebesar 2,5 miliar rupanya. Itu nah, justru hal yang menjadi beban paling berat dalam hidup saya ternyata bukan kepada bank yang 9,8 miliar gitu loh. Justru kepada keluarga tadi gitu loh. Gitu teman-teman ya. Akhirnya kemarin sempat saya sampaikan kepada istri saya, Mah, itu ada satu rumah di Demak. Kalau beliau mau silahkan dipakai untuk bayar itu. Lek-lekan lunas gitulah kira-kira. Dan satu hal yang pasti membuat saya menangis. Mohon maaf teman, saya emosional sekali. Istri saya membelikan rumah anak saya di BSB City Semarang. Nilainya nggak besar, cuma 1 M sekian aja, rumah biasa aja, rumah kecil. Memang dari awal, dari sejak SMA saya berpikir kalau anak saya kuliah saya nggak boleh dia naik motor memang. Jadi saya harus pastikan bahwa anak saya kuliah harus bawa mobil. Kenapa? Saya dulu adalah seorang kernet bis. Saya adalah seorang kondektur bis di mana saya sering melihat, mata saya sering melihat orang kecelakaan dengan kendaraannya. Itulah saya nggak mau anak saya seperti itu. Saya harus kerja keras. Kami harus kerja keras. Saya dan istri saya bekerja sangat keras. Dan saya mencapainya teman-teman. Saya punya hutang 12, sekian miliar, tapi insya Allah aset saya lebih pada itu. 2, 3 kali, 4 kali lipat insya Allah ada. Cuma kondisi saat ini tidak mendukung saya untuk melakukan percepatan. Tatkala sebuah niat yang sangat baik itu, tatkala kita sudah melakukan nawai itu yang luar biasa. Hati kita sudah nawai itu ingin lepaskan riba itu. Kita lepaskan. Minimarket saya lepaskan, gedung walet saya lepaskan. Ternyata tidak segera juga bisa membantu saya menyelesaikan utang itu. Kira-kira demikian sahabatku semua, saudaraku semua, tetap semangat belajar di sini dan yang belum TBE, yang belum PBTR, daftarkan diri Anda karena diri Anda sangat berarti bagi kehidupan keluarga Anda. Dan Anda pastikan bahwa TBE, PBTR adalah 2 jalan pertama Anda yang harus Anda lalui dan pastikan Anda mengikuti kelas itu. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.